Assalamualaikum, Laskar Arif Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Marisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Arif. Jadi hari ini kembali ke pola lama, pola yang memang diinginkan setelah kita survei di kolom komentar waktu itu, diinginkan para peternak, yakni kita membahas permasalahan yang ada di kandang. Permasalahan-permasalahan sederhana yang ada di kandang kita bahas di sini. Siap, ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab. Apa saja? Monggo disimak dulu. Pertanyaan pertama, induk sapi keguguran 5 bulan. Apa yang harus dilakukan oleh peternak agar sapinya bisa bunting kembali? Pertanyaan yang kedua, induk sapi sudah usia, tembean sudah usia 3 tahun ya, tapi nggak birahi-birahi. Bagaimana cara supaya cepat birahi dan minta kawin? Siap. Pertanyaan yang ketiga, pedet umur 9 bulan, kenapa kurus sekali? Mohon solusinya. Siap. Pertanyaan yang keempat agak panjang. Pedet sejak umur 2 minggu mulai kemil-kemil jerami. Ya, usianya baru 23 hari sekarang. Apakah itu bermasalah? Lalu bila induk dikawinkan dan memang bunting, apakah menjadi masalah bagi pedet dan induknya, mengingat pedetnya nyusunya kuat sekali? Siap. Pertanyaan yang kelima, sapi bunting apakah bisa diberikan obat cacing? Itu 5 pertanyaan dari Laskar Arif yang hari ini akan kita bahas. Tetap jangan lupa buat jenengan yang baru nemu channel ini, ketik lonceng, please like, subscribe, dan silakan komen jika ada pertanyaan. Matur nuwun, kita bahas satu persatu. Saya akan membacakan pertanyaan asli dari Noeng Putra. Pertanyaan yang pertama, saya Anwar dok, saya mau tanya kenapa sapi saya hamil 5 bulan udah ngelahirin. Oke, tapi anaknya mati dok. Mohon petunjuk biar nggak seperti ini lagi. Apa yang perlu saya lakukan dok? Terima kasih dan biar bunting lagi. Oke, keguguran di usia 5 bulan lahir mati. Namanya lahir mati, lahir dalam posisi mati atau abortus. Jadi kondisi yang dialami oleh Mas Anwar ini, sapinya mengalami abortus. Abortus penyebabnya banyak. Bisa makanan yang mengandung nitrit dan nitrat, bisa makanan yang mengandung alkaloid, ya, bisa injeksi obat yang menyebabkan keguguran, bisa infeksi jamur dari comboran atau jerami, bisa Brucella abortus dan lain-lain. Bisa juga karena beberapa infeksi virus, bovine viral diare, infeksius bovine rhinotracheatis, dan lain-lain Mas Anwar. Jadi banyak faktor kemungkinan yang menyebabkan sapinya Mas Anwar ini keguguran. Maka yang harus dilakukan adalah sebenarnya idealnya adalah mengambil sampel, dilaporkan, lapor dulu pada petugas ya. Lalu diambil sampel dan dilakukan di lab jika memang di sana ada fasilitas tersebut untuk memastikan infeksinya ini karena apa. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan adalah memberikan treatment post abortus. Treatment post abortus itu dengan telepon dokter, Pak sapi saya habis keguguran, tolong diperiksa. Bila memang perlu diinjeksi silakan diinjeksi. Ini akan lebih enak. Jadi sekiranya terjadi infeksi, sekiranya terjadi masalah akan bisa didiskusikan dan bisa ditreatment supaya apa? Supaya segera bersih. Terjadi proses involusi uterus, proses balik atau kembalinya ukuran dan fungsi uterus pada kondisi tidak hamil dan diharapkan segera bunting, minta kawin lagi. Yang terpenting selain injeksi dari dokter, pemeriksaan dari dokter adalah kandang jenengan bersihkan, oke. Lalu nutrisi sapi betina tetap yang diutamakan adalah pakan Mas Anwar. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan yang kedua, Kempleng Wakiman mau tanya dok, sapi saya sudah 3 tahun belum minta kawin. Cara cepat kawin gimana rahasianya dok? Tidak ada rahasia, jangan ada rahasia di antara kita Mas Wakiman. Mari kita buka satu persatu. Oke. 3 tahun tidak birahi, tentu ini menyusahkan dan melelahkan. Namanya adalah delayed puberty atau puber yang tertunda atau puber yang molor. Oke? Penyebabnya jenengan harus mengevaluasi BCS, Body Condition Score Mas Wakiman. Bila sapinya jenengan kurus,
penyebab tidak birahi kemungkinan besar adalah kurus. Karena sapi yang kurus tidak cukup metabolisme hormonal, sehingga bila metabolisme hormonal ini tidak jalan, maka pasti dia tidak birahi. Maka jika masalah ini yang muncul, yang harus jenengan lakukan adalah berikan obat cacing konkret, 2 minggu diulang konkret, genjot nutrisi, gemukkan. Bila sapinya kurus, gemukkan. Oke, gemukkan sampai BCS 2,5 sampai 3. Kalau jenengan belum tahu apa itu BCS, silakan subscribe dan cari-cari tentang BCS di video saya. Sudah kita bahas ngelontok, sudah kita bahas banyak videonya. Oke, yang kedua, di layar puberti ini terkait dengan kegemukan juga bisa. Sapi yang terlalu gemuk itu juga akan mengganggu hormonalnya, sulit birahi juga. Maka bila ini yang terjadi, yang harus jenengan lakukan adalah mengurangi porsi makan agar sedikit kurus. BCS di atas 4 rata-rata sulit birahi. Seandainya birahi dia akan sulit bunting. Maka settinglah induk injang jenengan BCS 3 ke 2,5. Ini akan birahi rata-rata. Oke, bila yang ketiga sapinya jenengan itu sudah kondisi 2,5 sampai 3 kok masih tidak birahi, yang harus jenengan lakukan adalah memanggil mantri atau dokter biar memeriksa status corpus luteum atau status gangguan reproduksinya juga. Karena bisa jadi juga silent heat, birahi tetapi tidak muncul. Nah, nanti dari sini dokter akan memberikan terapi. Bila silent heat akan digenjot vitamin. Bila memang ada kemacetan atau corpus luteum persisten, akan dilakukan treatment hormonal atau dipecah atau lain-lain. Jadi panggil dokter. Kalau kurus gemukin, kalau gemuk kurusin, ya. Kalau sudah BCS-nya normal, panggil dokter dan minta diperiksa. Lalu jenengan harus mengevaluasi di kandang ada berapa sapi dan apakah hanya dia saja yang macet. Ketika yang macet hanya dia, berarti permasalahan masalah individu. Tetapi ketika yang macet lebih dari satu, biasanya faktor cahaya, pencahayaan. Terlalu terang juga bermasalah, terlalu tertutup juga bermasalah. Siap, Mas Kempling Wakiman. Semoga jawaban dari saya memberikan pencerahan, ya. Tetap libatkan dokter untuk pemeriksaan di sana. Matur nuwun. Pertanyaan dari Kimi, pedet 9 bulan kok kurus banget. Itu kenapa ya, Dok? Siap, ada yang perlu jenengan evaluasi. Yang pertama, apakah selama 9 bulan ini pedetnya sudah dikasih obat cacing? Bila sudah dikasih obat cacing, maka pemeriksaan lanjut ke poin kedua nanti, ya. Jika belum dikasih obat cacing, maka lakukan pemberian obat cacing yang diulang setelah 2 minggu. Oke, silakan lihat-lihat video saya tentang obat cacing. Berikan obat cacing dan diulang setelah 2 minggu. Evaluasi yang kedua, apakah dia makan lahap? Jika dia makan lahap, maka kombinasi pemberian obat cacing dan makan lahap harusnya lebih gemuk. Oke, siap. Jika dia tidak makan lahap, maka periksakan, bisa jadi sakit. Oke, lalu yang ketiga, apakah selama ini dia ngeluhnya terlalu kecil? Kalau terlalu kecil atau dia bermasalah dengan indikasi dia sering bersin, sering batuk, maka keluhan bisa dilepas dulu atau bisa dievaluasi. Keluh terlalu kecil, keluh tidak pas juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan pedet. Oke, yang keempat, apakah sapinya jenengan menunjukkan gejala dari penyakit kronis seperti nafasnya bau, sering batuk, jalannya geleot-geleot, mata sering berair, oke. Kepala sering ke bawah, jarang aktif, ekor tidak aktif, telinga tidak aktif. Oke, kadang antara menghisap dengan menghembuskan nafas ini seperti susah. Itu indikasi pneumonia. Atau malah sapinya jenengan terinfeksi cacing hati. Indikasi cacing hati adalah fesesnya tidak stabil. Kadang diare, kadang meringkil atau padat, kadang nggak bisa beol. Oke, lalu ada benjolan di bawah rahang dan kadang gelembos di gelambir. Siap, Mas Karnadit. Mas Kimi, semoga itu yang bisa mencerahkan ya. Lalu yang jenengan lakukan adalah genjot nutrisi, jangan sampai lupa. Tapi 4 atau 5 yang perlu dievaluasi tersebut segera dievaluasi. Oke, Pak Temun.
Pertanyaan yang keempat, Ika Ayu Prastiwi, salam ngarit beras dok. Mau tanya, pedet saya umur 23 hari, dari umur 2 minggu kok sudah mulai nyemil-nyemil jerami, kadang rumput. Berbahayakah? Tidak berbahaya, itu insting alami. Mulai 2 minggu, mulai kemil-kemil, karena dia akan ada perubahan di lambungnya. Sapi bayi yang berfungsi adalah satu lambung, ya, yang dimana itu langsung masuk melalui esofagus, langsung masuk susu. Nah, tentu dari masa satu lambung ini menuju ke lambung 4, fungsi lambung 4 yaitu akan butuh proses, nggak sulapan 1 kali 24 jam jadi nggak bisa. Pasti ada proses belajar makan antara 3 minggu sampai nanti 5 minggu. Itu akan ada proses perubahan ke sana. Bahkan ada yang sampai 12 minggu atau 4 bulan. Itu proses perubahan dari lambung tunggal menuju lambung ganda. Fungsi lambung tunggal menuju fungsi lambung ganda. Jadi tidak jadi 1 jadi 4 sudah ada, tetapi yang berfungsi hanya 1. Siap? Itu tidak masalah, memang itu harus seperti itu, ya. Yang kedua pertanyaannya, lalu kalau masih menyusui induk birahi kedua lalu di IB, kalau berhasil nanti berbahayakah untuk bakal pedetnya? Bakal pedet yang di dalam? Tidak. 3 bulan awal fetus atau janin itu berada dilindungi di pinggul, agak ke depan dikit, tidak masalah. Jadi meskipun disondol tidak ada masalah. Memang itu yang harus terjadi. Pada saat menyusui harus sudah bunting, terkait dengan day open. Oke? Siap. Sebab kalau nyusu pedetnya kuat sekali. Jadi pedet yang sedang menyusu tetap biarkan menyusu. Pedet yang di dalam biarkan hidup di dalam. Dengan cara apa? Dengan cara induk jangan sampai kelaparan. Jika porsi makan biasanya 10 sampai 10%, maka tingkatkan menjadi 10 sampai 15% kali berat badan per hari porsi hijauan. Bila jenengan ada dana, ada potensi keuangan, belikan comboran boleh, konsentrat boleh, biar tidak kurus. Jangan lupa berikan mineral. Sekarang mineral sudah ada mineral blok. Dengan browsing bikin sendiri juga bisa mineral blok. Dengan baca tentang itu mineral blok itu lebih enak. Jadi ditaruh di depan atau digantung, nanti sapi akan menjilat secara rutin karena tertarik dengan garam yang ada di mineral bloknya tersebut. Siap? Laskar Harif. Pertanyaan yang kelima, pertanyaan terakhir dari Soleh Rudi. Dok, mau tanya, sapi bunting apakah boleh dikasih obat cacing? Mohon pencerahannya. Secara teori albendazole, ya, Fermo itu kandungannya oxbenzone ya. Kalau tidak salah benzimidazole itu aman diberikan di kebuntingan 45 hari setelah IB. 45 hari ini boleh diberikan. Tetapi kalau saya daripada keguguran, daripada cacat, karena obat cacing itu menyebabkan beberapa bahan aktif obat cacing itu menyebabkan teratogen atau kecacatan. Jadi daripada bermasalah, kalau saya lebih baik pemberian obat cacing dipersiapkan sebelum induk dikawin suntik lah. Jadi ketika bunting dia sudah bebas obat cacing. Tetapi bila kepepet, bila diare sampai keluar obat cacing, maka jenengan panggil dokter, konsultasikan kondisinya, dan minta obat cacing yang aman. Tapi menurut saya 4 bulan jika kepepet, jika kebuntingan di atas usia 4 bulan, boleh dikasih obat cacing yang kandungannya adalah albendazole. Siap? Laskar Harif beras dimanapun Anda berada. Buat jenengan yang baru nemu channel ini, jangan lupa klik notifikasi, like, subscribe, dan silakan komentar bila ada pertanyaan. Bila pertanyaan bisa dijawab dengan mudah dengan diketik, akan kita jawab. Bila dijawab terlalu sulit dengan diketik, akan kita bahas di video. Matur nuwun atas waktu dan kuotanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Please like, subscribe, komen, dan share video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Harif, semangat.